Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa meneruskan kajian sorob dan nahu. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba memudahkan, mudah-mudahan mudah ya, untuk i'rab isim yang itu ada ada dhammah muqaddarah atau ada muqaddarahnya. Karena isim yang ada muqaddarah itu hanya 3. 1 isim maksur, 2 isim mankus, dan 3 al-ismul mudhofu ila ya'il mutakallim. Kita coba bahas itu ya. Kita coba bahas itu karena jam pertama masih fresh ya. Masih seger. Kenapa ada pembahasan yang muqaddarah? Karena nanti ada hubungan juga dengan saat mengi'rab fi'il mudhari yang akhirannya ada huruf illah. Yang kemarin a'ta itu. A'ta yu'ti memberi gitu. Nah, sebelum ke fi'il mudhari itu harus difahami dulu isim yang 3 tadi. Kalau isim maksur yang nomor 8 kalau di 10 isim itu ya. Yang isim maksur itu akhirannya itu ada alif lazimah. Maksud alif lazimah itu dia alifnya memang asli dari sananya. Itu isim maksur. Ada alif lazimah. Contohnya itu kata al-fata pemuda atau al-huda hidayah. Itu disebut sebagai isim maksur. Nah, dalam mengi'rab itu beda dengan yang biasa-biasa. Itu yang pertama. Yang kedua isim mankus. Kalau isim mankus beda dengan isim maksur. Kalau isim mankus itu bukan dengan alif lazimah. Tapi isim mankus itu isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Contohnya apa contohnya? Al-qadhi. Nah, itu isim mankus. I'rabnya pun beda ya. Nah, baru terakhir yang akan dibahas itu adalah al-ismu al-mudhofu ila ya'il mutakallim. Isim yang diidhofahkan ke ya mutakallim. Jadi hanya 3 isim yang muqaddarah. Harus diingat ya. Hanya 3 isim yang muqaddarah. 1 isim maksur, 2 isim mankus, 3 al-ismul mudhofu ila ya'il mutakallim. Nah, kita akan coba menggunakan jumlah yang marfu dulu. Pakai ja'a ya. Yang maksur dulu. Yang maksur ja'a misalkan al-fata, pemuda. Ja'al fata. Seorang pemuda itu telah datang. Nah, ini al-fata, ini isim maksur. Contohnya ini. Ja'al fata.
Ini dalam jabatan al-fatah sebagai apa? Fa'il. Dia sebagai fa'il. Kalau fa'il i'rabnya apa? Marfu. Asli i'rab rofa itu kan domah. Nah, sedangkan ini kan tidak kelihatan domahnya. Maka ini harus muqaddarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isim apa? Mankus. Isim mankus. Nah, kalau isim mankus diakhiri dengan ya lazimah. Contohnya ja'al qadi, seorang hakim. Nah, ciri isim mankus ini ada ya lazimah. Ya yang harus ada di sini. Ciri isim mankus ada alif lazimah. Makanya beda isim maksur dan mankus itu bedanya di akhiran. Lihat. Kalau akhirannya alif lazimah namanya isim maksur. Kalau akhirannya ya lazimah namanya isim mankus. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Baru ketiga sekarang al-ismu al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Mutakallim. Nah, contohnya ja'a ja'a zauji. Zauji, suamiku. Ja'a zauji. Nah, berarti ini adalah yang ini ya. Bedakan dengan yang ini. Kalau ini ya lazimah, kalau ini ya mutakallim. Ya ini namanya ya mutakallim. Ya yang menunjukkan domir ana. Ya yang menunjukkan domir ana. Ja'a zauji, suamiku telah datang. Berarti ini masuk ke yang ini. Sedangkan al-qadhi masuk ke sini. Al-fatah masuk ke sini. Yang sering kita baca itu Musa ya. Ja'a Musa. Nah ini yang marfu. Nah bedakan dengan yang isim yang yang zohir. Atau fa'ilnya yang zohir. Yang isim yang biasa. Contohnya Muhammadun. Kalau Muhammadun kan kelihatan. Ja'a Muhammadun. Kalau ini kan ja'al fathah. Ini ja'al qadhi. Ini tuh kan semuanya tidak ada domah. Kalau tidak ada domah, maka tiga yang ini al-fatah, al-qadhi dan zauji ini harus di-i'rab dengan kalimat muqaddarah. Al-muqaddarah. Kalau marfu berarti ad-dhammatul muqaddarah. Tadi mah ad-dummu, ada yang salah teh. Itu mah salah tangan saja ya. Ad-dummutu, maksudnya ad-dhammatu ya. Udah saya beli tanda itu tuh. Kalau yang mansub apa? Al-fathatul muqaddarah ke sini. Kalau yang jar pakai al-kasratu al-kasratul muqaddarah lagi ke sini. Nah, jadi ini muqaddarah semuanya. Ya kalau marfu ad-dhammatul muqaddarah. Kalau mansub al-fathatul. Kalau majrur mau marfu, mansub, majrur itu ada istilah muqaddarah. Yang tiga yang itu. Kalau untuk mansub, kalau untuk marfu tinggal tambahkan ja'a. Kalau untuk yang mansub tambahkan apa? Ra'aitu.
Ra'aitu. Kalau untuk yang majrur, sementara gunakan itu dulu. Marartu bi. Nah, gitu. Marartu bi. Baik, yang satu dulu yang marfu. Kita baca bareng-bareng yang isim maksur, mankus, dan ini. Silakan. Ja'al harta, ja'al qadi, ja'al zauji. Nah, ini jangan disebut mabni. Tapi ini mu'rob, berubah. Karena tiga yang ini masuk ke kelompok yang mu'rob. Hanya tandanya, ya. Tandanya semuanya muqaddarah. Al-fata di sini fa'il. Nah, karena fa'il, dia jabatan sebagai fa'il. I'rab fa'il apa? Marfu. Harusnya tanda rofa itu dengan dhamma, tapi ini tidak kelihatan, maka gitu. Jadi al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul. Nah, yang ini al-qadi. Ja'al qadi, qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Yang ini tidak saya tuliskan lagi ya. Kemudian baca ini. Ja'al zauji, zauji fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Nah, sekarang kalau ada muqaddarah yang begini harus dijelaskan. Karena dia terhalang munculnya dhammah. Kalau untuk marfu, kalau untuk mansub terhalang munculnya fathah. Kalau untuk majrur terhalang munculnya kasroh. Maka bahasa semua yang ini nanti tambahkan setelah al-muqaddarah, koma gitu ya. Nah, ada kata ini mana'a. Di sini ya. Mana'a min zuhuriha. Nah, gitu. Mana'a min zuhuriha. Mana'a apa? Menghalangi. Mana'a menghalangi min dari zuhur, nampak, ha, dia itu maksudnya ini domah atau fathah atau kasroh. Ada yang menghalangi. Nah, yang menghalangi itu masing-masing berbeda alasan. Masing-masing berbeda alasan. Kalau yang isim maksur al-fata, ini kan alif, harusnya al-fata'u. Al-qadi harusnya al-qadi yu. Zauji harusnya zaujiyu. 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 Ya? Harusnya zauzui. 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 Baik. Lihat ke sini. Ja'al fata. Tidak boleh ja'al fata'u. Makanya mana'a terhalang. Menghalangi. Mana'a menghalangi min duhuriha dari nampaknya dia. Nampaknya domah. Nampaknya domah itu apa? Nah, kalau isim maksur, hafalkan ini. At-ta'azzuru. Ta'azzuru. Sulit. Ta'azzur itu. Sulit. Mustahil. Ada yang tahu kenapa mustahil dibaca al-fata'u? Nah, karena apa? Bukan. Kenapa? Bisa berat al-fata'u bisa. Orang Arab. Hah? Karena mustahil. Kenapa mustahil? Ini apa ini? Alif ya. Nah, alif itu mustahil apa? Mustahil menerima harokat.
Tidak mungkin, namanya ta'adzur. Ta'adzur itu memang mustahil. Iya, mustahil. Sulit gitu. Tapi memang sulitnya bukan bisa, memang tidak bisa. Karena alif. Alif itu dia tidak mungkin menerima harokat, maka menghalangi dari munculnya dia apa? Ta'adzur, mustahil. Ta'adzur, uzur. Karena uzur apa? Uzur karena alif itu mau tidak bisa menerima harokat. Ini harus dihafalkan. Kalau menemukan isi maksur, oh berarti ta'azzuru, ta'azzur. Nah, nanti dibacanya begini, mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Titik. Nah, ini penjelasan yang memang lengkap saat ada kalimat muqaddaro. Kalau muqaddaro itu harus ada jawabannya. Beda dengan ja'a Muhammadun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu titik. Tidak ada lagi karena cirinya itu dhammah. Sedangkan ini lihat al-fata, makanya harus panjang ya. Al-fata, jadi terbayang yang panjang itu di alif akhirannya. Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Teruskan. Nah, hanya panjang. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. At-ta'azzuru. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Baik, barang-barang yang ini saja. Nah, menghalangi dari munculnya dia ke sini. Siapa? Ini ta'azzur. Mustahil lah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena alif. Jadi tidak mungkin ja'al fata'u. Kalau fata'u bukan alif tapi hamzah. Hamzah itu ya. Karena ini alif mustahil. Maksudnya mustahil menerima harokat. Mustahil. Ja'al fata, ja'a Musa. Banyak istilah contoh-contohnya. Yang penting isi maksur. Yang penting isi maksur yang ini nanti akhirannya ada ini. Namanya apa? Alif lazimah. Lazimah. Alif lazimah. Lazim itu mesti ada. Kalau begini, lihat al-fata, saya tuliskan begini, al-fata. Al-fata. Boleh tidak? Nah, ini salah. Ya, salah. Berarti ini memang aslinya begini. Al-fata. Namanya isim maksur. Maka saat mengi'rab isim maksur, tambahkan ini ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Barang-barang? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Al-fata. Al-fata. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. At-ta'azzuru. Ada yang mau coba? Cung? Coba ini. Coba gratis, coba mah. Silahkan. Musa. Ja'al Musa. Jangan pakai alif lam, jangan. Ja'a Musa. Musa. Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Terus, siapa lagi? Seorang lagi? Ya, silahkan. Al-huda. Al-huda fa'ilun marfu'un
وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر Iya. Diulang manaannya. Min saja. Di idgham teh ahli talaki sebenarnya. Biasa talaki Quran, di ikhfa, di idgham, di iklab. Jadi nggak usah ya Pak Ustaz. Ya, ya sebaiknya makhrajnya sajalah. Makhrajnya. Iya, dikhawatirkannya nanti baca Quran. Min saja. Min. Mana'a, tapi makhrijul huruf tetap ya. Mana'a. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, ini lihat, ini kiaskan ke yang mansub. Kiaskan juga ke yang majrur sama. Sama. Yang bedanya ini saja. Bedanya ini. Ya, bedanya wa alamatunya. Kalau mansub cukup yang tadi masukkan apa tadi? Ro'a itu ya. Ro'a itu. Nah, cukup ini. Al-fatahnya tetap jangan dirubah. So, sekarang kita baca yang marfu. Saya sebutnya marfu. Akhwat, ummahat bacanya dengan ja'al fatah. Nanti mansub pakai ro'a itu. Ini tetap gunakan fatah. Marfu. Mansub. Mansub. Majrur. Diulang. Marfu. Mansub. Majrur. Baik, untuk yang ini sama. Contohnya tadi ro'aitul fata. Kita fokus yang fatanya saja. Al fata dia sebagai apa? Bukan fa'il. Maf'ulun bi. Jadi ro'aitul fata. Ini bukan fa'il tapi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Bih. Berarti maf'ul bih kan nasab. Mansub. Baik. Langsung ke al-fata ya. Saya sebutnya ini langsung i'rab al-fata. Ra'aitul fata. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Baca yang ini. Marartu bil fatah al-fatah Ismun majrurun bil ba'i. Ini kan sudah ya? Ya, diulang. Marartu. Marartu bil fatah Al-fata ismun majrurun bil fatah wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Baik, itu ada pertanyaan untuk isi maksur. Semua maksur begitu ya? Ya, betul. 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 Jadi kalau mansub, kalau marfu domah muqaddarah, kalau mansub fathah muqaddarah, kalau majrur kasrah muqaddar. Betul ya? Jadi kembalikan ke aslinya itu. Sebetulnya kalau baca ro'a itu fata'a. Kalau yang majrur marartu bil fata'i, tapi itu ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin. Tidak mungkin alif menerima harokat. Maka diistilahkan muqaddarah. Dimuqaddarahkan. Ingat jangan disebut ini mabni. Ini mu'rab. Yang tiga itu mu'rab. Maksur, mankus, dan isim mudhof kepada ya mutakalim itu mu'rab, berubah ya. Ada lagi? Oh, jadi tadi al-fatah maf'ulun
mansubun gitu Pak Ustaz. Betul. Wa alamatu nasbihi Jadi kalau dia fa'il berarti marfu. Kalau dia maf'ul bih berarti mansub. Kalau dia ismun majrurun berarti wa alamatunya itu ke sini ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Wa alamatu apa? Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Wa alamatu jarihi al-kasratul muqaddaratu. Semua mana'a sama mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Ingat, ini harus terus dikuasai. Saat nanti kita masuk ke fi'il mudhari yang kemarin dibacakan a'ta yu'ti, kan mirip ke situ antara maksur atau mankus. Tapi istilah bukan itu ya nantinya. Maka ada lagi sebelum ke mankus. Itu fatanya kedudukannya jadi. Ya, kalau marortu bil fata berarti al fatanya dia isim majrur dengan ba. Dia jadi ismun majrurun jabatannya, betul. Makanya kita mengi'rabnya yang bil fata adalah ismun majrurun. Ismun majrurun dengan apa? Bil ba'i. Bil ba'i. Nah, ini tulisannya. Bil ba'i. Ismun majrurun bil ba'i. Ini al-fata karena dengan ba. Makanya dia ismun majrur. Pokoknya kalau setelah huruf jar itu sebut saja ismun majrurun. Ya, ismun majrurun, isim yang majrur. Karena isim majrur itu bisa dengan huruf jar, bisa dengan mudhof ilaihi yang itu ya. Baik, sebelum ke mankus kita baca bareng-bareng ja al-fata, tapi i'rab langsung ke al-fata saja. Ya, bareng-bareng. Ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Mansub. Ra'aitul al-fatah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Majrur. Marartu bil fatah al-fatah ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ada pertanyaan? Maksur, ya. Nih, ismun. Sebentar Pak Ustadz, ini ada Oh, iya. baru. Jadi kalau ada pertanyaan, Oh iya, Asal terdengar taruh ya. dulu, nanti dikasih. Oh iya. Ya, kedengaran. Siap. Berarti acung tangan dulu ya. Acungkan tangan dulu. Iya, aku kata. Diulang. Diulang. Pertanyaannya. Oh, tadi ismun. Afwan Ustadz mau tanya, kalau yang ismun majrurun itu pakai tanwin atau enggak? Ismunya. Betul. Lihat, ini kan pakai tanwin ismun. Majrurun. Ditanwinkan ya. Dia jadi apa namanya? Naat man'ut. Isim yang majrur. Ismun majrurun bil ba'i. Jadi cara mengi'rabnya begitu. Ismun majrurun bil ba'i, gitu ya. Atau dengan bukan ba saja, bisa yang lain. Ada lagi yang maksur. Ya, sekarang ke mankus. Berarti mankus al-fata kita ganti dengan al-qadhi, gitu ya. Al-qadhi. Baik, saya sebutkan marfu, kemudian mansub, kemudian majrur. Marfu ja'a, mansub ra'aitu, majrur marartu bi. Gunakan al-qadhi. Marfu
Majrur. Marartu bil qadi. Ya, ada yang mau beda? Ya apa? Qadiyah. Inilah yang membedakan antara maksur dan mankus. Kalau maksur semuanya muqaddarah. Ingat-ingat, kalau maksur semuanya muqaddarah. Tapi kalau mankus ada yang tidak muqaddarah. Tidak muqaddarah. Tapi dia muncul saat dimansub. Ra'aitul qadiyya. Nah, itu yang satu saja. Yang lain sama. Jadi yang sama itu marfu dan majrur. Semuanya muqaddarah. Yang mansub dia muncul. Kenapa dia muncul tidak seperti yang maksur? Ini alasannya. Ini ya, kalau yang tadi alif. Alif mustahil atau tidak mungkin menerima harokat. Sedangkan ya bisa tidak menerima harokat. Bisa. Ya itu bisa menerima harokat. Ya itu bisa menerima harokat. So, sekarang dimarfukan. Al-qadiyu. Mansubkan. Al-qadiyah. Majrurkan. Al-qadi. Baik. Itu orang Arab bisa mengungkapkannya. Kalau ini tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil, ta'azzur yang ini. Tapi orang orang Arab ketika huruf ini kasroh, kemudian di depannya ya, karena ya sukun ini kan saudaranya dengan kasroh. Kan teori tajwid. Alif saudaranya apa? Fathah. Fathah. Wawu Dhamma. Kalau ia sukun, ya ini dasar ya di ilmu talaki, ilmu tajwid. Nah, lihat di sini. Kan ini iya, ini kan ini lihat seperti ini biar mudah bagi orang Arab. Kalau bagi kita sebetulnya pas kalau bisa mengungkapkan qadiyu, qadi. Bagi kita mudah, tapi bagi orang Arab berat mengungkapkan yang ini. Tapi ketika difathahkan, lihat qadiyya, ya. Berarti itu mudah. Karena yang paling mudah makharijul huruf atau harokat itu adalah fathah. Kenapa yang paling mudah fathah? Nah, paling mudah fathah, mudah itu kasroh, sulit itu dhammah. Kenapa? Fathah tinggal buka. Fathah. Kalau kasroh dipecahkan. I kan? Kalau dhammah manyun. Dikedepankan. Kan? Sulit. Antara di kasroh atau di dhammah sulit. Yang mudah ini. Makanya ketika difathahkan ini mampu muncul. Kalau ja'al qadi. Sulit membaca qadiyu. Dan tidak mungkin orang Arab membacanya qadiyu. Kalau kita bisa membaca, tetap kita disebut salah. Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Tetap saja, walaupun Ustaz, saya bisa ja'al qadiyu, tapi salahkan. Karena ini ada kaidah dari orang-orang Arab. Sudah saja sesuai dengan ilmu dari Arab, yaitu disukunkan. Ja'al qadi. Sedangkan yang ro'a itu, dia, berarti bisa yang ini. Khusus yang mansub. Ini bukan lagi muqaddarah yang ini ya. Tapi zahirah. Ini zahirah, tulisannya begini. Zahirah. Az-zahirah, bukan al-muqaddarah. Nah, tadi disebutkan menyebutkan harokat di iya bisa tidak? Menyebutkan harokat fathah, kasroh, dhammah di iya bisa tidak? Bisa. Menyebutkan harokat di alif bisa tidak? Tidak, karena tidak mungkin. Namanya tidak mungkin adalah ta'adzur.
ta'adzur. Sedangkan kalau di iya itu bisa. Hanya masalahnya dia itu berat. Nah, berat bahasa Arabnya ini Asiqol. as-siqalu. Ganti ta'adzur yang ini dengan ini. As-siqalu. Berat. Berat. Mana amin zuhuriha as-siqalu. Makanya al qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu. Mana amin zuhuriha as-siqalu. As-siqalu itu berat. Berat, tidak bisa. Bukan tidak bisa, berat. Bisa tapi berat. Ini bedanya maksur mankus di sini ya. Sekarang yang majrur juga sama. Marartu bil qadi. Barang-barang? Marartu bil qadi. I'rabkan al qadi ismun Majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu. As-siqalu. Ko-nya pendek. Asiqol. As-siqalu. Ko-nya pendek. As-siqalu. Kalau mereka nyebutnya as-siqal. Kita baca saja as-siqal. Nah, kecuali kalau yang mansub. Kalau yang mansub dia zahirah. Beda. Dan ra'aitul qadiyah. Al-qadiyah maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu titik. Iya. Kalau ini baru pakaikan al-fathatu az-zahirah. Kenapa ada muncul sekarang muncul zahirah? Karena ada pasangan yang ini. Ya. Ada pasangan ini. Jadi nyebutnya al-qadiyah itu maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi langsung jadi al-fathatu zahiratu. Mana'a tidak. Tidak. Jadi titik sampai di situ. Titik. Sampai di sini jangan disebut lagi mana'a. Kalau mana'a terhalang, menghalangi dari muncul. Emang tidak menghalangi, kelihatan qadiyah. Nah, ini yang membedakan dari yang tadi ya. Bedanya ini. Isim maksur dengan isim mankus ternyata saat mansub. Semuanya muqaddarah kecuali yang isim mankus saat dimansubkan dia menjadi fathah zahirah. Kenapa? Oh, berarti dia tidak sikol. Beda dengan domah, dengan kasroh. Itu memang berat. Domah dan kasroh dengan fathah beda. Kalau kita baca al-qadinya dengan domah. Al-qadiyu. Kasroh kan? Al-qadiyi. Tuh, sulit. Sulit. Berat, bukan sulit. Berat. Al-qadiyu. Al-qadiyi. Tuh kan? Sulit. Sekarang fathah kan? Al-qadiyah. Udah. Al-qadiyah. Ya. Kan langsung. Itulah yang dimaksud dalam dalam tajwid yang paling mudah memang di fathah dibanding yang dua ini. Karena harokat hanya 3. Fathah, dhammah, dan kasroh. Coba yang sab pertama yang marfu, sab kedua yang mansub, sab ketiga yang majrur. I'rabkan. Dengan ininya ya, langsung dengan apa?
Fi'il. Fi'il janganlah, langsung ke itu saja. Isimnya. Fa'il. Ja'al qadi. Yang sop pertama silakan bareng-bareng. Yang mansub. Yang mankus. Ya, yang mankus yang qadi. Ja'al qadi. 1 2 3. Fa'ilun marfu'un wa alamatul raf'ihi al-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha. Sop sani. Ra'aitul qadiyah. Al-qadiyah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatuz zahir. Tidak mana kan terlihat. Ya, terlihat. Terakhir, majrur bil qadi. Ya, diulang 1 2 3. Al-qadi ismun majrurun bil qadi. Iya, bagus. As-siqalu. Baik, itu yang nomor 2, mankus. Terakhir yang nomor 3, al-ismul mudhofu ila ya'il mutakalim. Yang belum paham atau yang mau ditanyakan sebelum di akhir nomor 3, silakan. Ya. Yang ja'a al-qadinya untuk yang marfu itu pakai titik juga ya Ustadz? Ya, bagusnya. Yang di usada ceng tidak ada titik, Nggak ada titiknya. tidak ada sukun. Oh, jadi semuanya titik. Untuk ya itu sebaiknya semuanya pakai titik dan sukun. Bagusnya. Dikhawatirkan nanti kalau tidak ada titik dia alif. Yang di nahu muyasa itu bagusnya diimbuhkan atau diberikan titik sebagai tanda ya Ya. dan sukun. Betul. Jazakallah Ustadz. Iya. Yang ini aja. Ada lagi? Nah, sekarang terakhir yang ini pembahasan kemarin nanyanya yang ini, tapi kan walaupun isim yang terakhir yang ya mutakalim tetap karena ada 3 pasangan. Ada 3 bahasan. Kalau tidak mau ini satu paket. Isim maksur, isim mankus dan isim mudhof ila ya'il mutakalim. Kalau yang 2 pertama itu maksud dan mankus, bahasa gampangnya semuanya sama, muqaddarah kecuali kita pakai itu saja. Kecuali saat mansub. Yang mana isim mankus itu fathah zahirah. Nah, itu kecualinya. Yang lain sama muqaddarahkan. Alasannya hanya beda. Kalau yang isim maksur at-ta'adzur mana'a min duhuriha at-ta'adzuru. Yang isim mankus mana'a min duhuriha as-siqalu. Nah, yang terakhir al-ismul mudhofu ila ya'il mutakalim. Ini sama seperti yang nomor 1. Apa? Muqaddarah. Mankus. Maksudnya apa? Mau marfu, mau mansub, mau majrur, semuanya muqaddarah. Itu teorinya. Ini gampangnya maksur, mankus, isim mudhof ke ya mutakalim semuanya muqaddarah. Makanya di awal-awal kenapa dibahasakan semuanya muqaddarah? Hanya kecualikan saja satu saja yang ini. Mankus yang mansub. Berarti yang lain semuanya muqaddarah. Nomor 1 semua muqaddarah. Nomor 3 pun sama, semuanya muqaddarah. Baik, kita buktikan. Yang ini kan zauji. Zauji, asalnya apa ya? Zauji itu? Zauji tambah anak. Nah, asalnya zaujun. Zaujun. Suami.
ditambah ana. Ana, tuh kan? Ana itu diganti dengan ya. Ini isim, zaujun. Ana juga isim. Isim dengan isim namanya idofah. Mudof ilai. Maka zaujun ditambah iya, lihat. Zaujun ditambah iya. Kemarin masih ingat syarat mana mudofnya di sini? Zaujun. Syarat mudof itu 3. 1, tidak boleh ada alif lam. 2, tanwin. 3, boleh ada nun di musanna dan jama muzakkar salim. Diulang. Syarat mudhof itu 3. Tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin, dan tidak boleh ada nun di musanna dan jama muzakkar salim. Berarti ini jangan ditanwin. Jangan ditanwin. Jadi apa? Zauju. Zauju. Kalau marfu. Kalau mansub? Zauja. Kalau majrur? Zauji. Lihat, ana itu kalau diidofakan, disambungkan bukan jadi ana tapi jadi ya. Ya harokat sukun. Ini namanya apa? Ya mutakalim. Mudof kan diidofkan isim. Ini kan zauj isim. Isim al-mudofu yang diidofakan kepada ya mutakalim. Berarti mudofnya zauj. Mudof ilaihnya ya mudof ilaih. Maka tepatnya itu al-ismul mudofu. Jangan al-ismul makhdum. Di kitab yang lain ada kata al-makhdum. Tepatnya al-mudof diidofahkan kepada ya mutakalim. Nah, lihat. Syarat tadi kan tidak boleh ada tanwin. Nah, kalau tidak boleh ada tanwin, maka kita masukkan ya domir ana yang marfu. Zauju jadi apa? Zaujui. Zaujui. Kalau yang ini terus zauji. No, ini asal muasalnya. Ini ta'adzur bukan? Ta'adzurnya mungkin tidak. Bukan. Ini sikol. Tidak. Berarti alasannya bukan ta'adzur, bukan juga sikol. Bukan juga sikol. Nah, sekarang lihat. Kalau kita melihat yang ini, kan tidak dibaca begini. Ja'a zaujui. Kan tidak ya? Ja'a zaujui. Tidak ini. Tapi semuanya dikumkan. Semuanya dikumkan menjadi satu kata. Zaujui, zaujai, dan zauji. Jadi zauji. Nah, ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Mau yang marfu, lihat. Mau yang mansub ataupun yang majrur bersambung dengan ya mutakalim, maka semuanya dikasrahkan. Ingat, bukan kasroh ini, bukan. Kasroh yang baru yang ini. Zauji, zauji. Ya. Rumahku, baiti, surgaku, jannati. Nah, itu menunjukkan ya mutakalim. Yang begini, mau yang marfu, ja'a, zauji. Yang mau yang mansub, itu zauji. Yang majrur, marartu bi zauji. Berarti zauji mabni mu'rab. Mabni mu'rab. Nah, mabni mu'rab. Baca ulang. Zauji. Ja'a mansub.
Sekali lagi marfu Zauji. mansub Marartu bi zauji. ra'aitu Ra'aitu zauji. majrur Marartu bi zauji. hadza artinya apa? Ini. Masukkan jaa. Saya ulang. Marfu. Mansub. Ra'aitu hadza. Majrur. Marartu bi hadza. Hadza isim mabni atau isim mu'rab? Mabni. Sekarang zauji mabni mu'rab. Rob. Iya. Ilmu ini, 3 ilmu ini. Yang ini tuh mu'rab. Kan isi mu'rob. Ya. Yang 3 ini mu'rab, berubah. Berubah, hanya berubahnya muqaddarah. Rupanya muqaddarah. Ini jangan disangka zauji yang marfu mansub majrur dia mabni, jangan. Dia itu tetap mu'rab, berubah. Itu berubah. Mau marfu mansub majrur tetap disebut berubah. Hanya perubahannya mana min zuhuriha, bukan ta'adzur, bukan sikol. Tapi yang zauji ini memang nggak panjang ya. Dia dengan harokat yang sama. Ingin masuk ke jim. Jim itu kalau untuk marfu kan doma. Lihat, jim itu kalau marfu kan doma. Zaujui. Kan tidak mungkin. Nah, ketika jim punya harokat doma, sedangkan iya, iya itu pasangannya apa? Kasroh. Kasroh ini milik iya. Ingat, kasroh ini milik iya. Di satu sisi harusnya zaujui, di sisi lain ia pun punya harokat yaitu kasroh. Nah, ya teh pasea itu. Ya teh jim itu reku marfu zauju atau zauji. Begitupun yang ini sama. Yang mansub zauja atau zauji. Begitupun yang ini zauji, yang ini aslinya zauji yang majrur atau kasroh yang apa? Yang milik ia. Ternyata semuanya milik mengikut ke ia. Oleh sebab itulah huruf jim ini sibuk mencari harokat yang sesuai. Tapi eleh akhirnya mah yang ngelehan. Ngelehan. Jadi kia itu berarti harokat kasroh ini bukan milik bukan milik jim, tapi milik iya yang ini. Nah, bahasa sibuk itu adalah di kedudukan yang ini nih. Di kedudukan jim itu antara ju atau ji itu sibuk. Tempat ini jadi sibuk. Nah, istighol. Masgul. Istighol. Istiqolul. Kan bahasa kalau diajak sesuatu kemudian sibuk, ana masgul, masgulah. Afwan, ana masgulah, masgul. Sibuk. Istigholu. Posisi di sini bahasa Arabnya itu mahal, tempat. Tempat di jim itu bukan hanya jim ya, yang lain juga sama. Itu dia sibuk di tempat istigholul mahalli. Istigholul mahalli. Sibuknya tempat ini. Nah, tapi diberikan solusi dengan harokat yang sesuai. Maksudnya sesuai mana? Lihat saja, karena ada iya, maka ngikut semuanya ke iya. Sedangkan iya itu harokatnya pasangan iya itu harokatnya kasroh. Maka disebutkan istigholul mahalli biharokatil munasabah.
biharokatil munasabati. Nah, ini alasannya. Ishtighalul mahalli biharokatil munasabati. Nah, ini setelah mana'a yang tadi. Mana'a min duhuriha ishtighalul mahalli biharokatil munasabati. Ada munasibat, harokat yang sesuai. Ishtighal sibuk. Mahali kedudukan, fi mahali kedudukan, bi dengan harokat-harokat munasabah sesuai. Maka sudah tidak boleh lagi menyebut zaujui, zaujai, zauji, tidak boleh. Semuanya jadi zauji. Alasannya mana'a min duhuriha ishtighalul mahalli biharokatil munasabati. Semuanya marfu majrur, bahasakan ishtighal ya. Ishtighal. Biharokatil munasabati. Sibuknya tempat ini, tempat itu. Istighalu sibuknya al-mahali tempat ini, di gym yang itu kalau di situ ya. Karena sibuk bukan ta'adzur, maka diberikan harokat yang sesuai. Biharokatil munasabati dengan harokat yang sesuai. Dengan harokat yang sesuai. Karena iya sukun itu pasangannya kasroh, maka semuanya di kasroh. Ingat, zauji di sini ini adalah mengganti zauju, zauja, zauji. Zauji yang di sini juga sama. Ini ada yang sibuk di huruf jim itu ada dua harokat. Dua harokat antara harokat yang dia i'rab, domah, fathah, kasroh, dan dia tersibukan dengan harokat yang dipunyai oleh sukun, yaitu kasroh. Tapi semuanya diberilah harokat yang sesuai apa? Kasroh. Zauji, zauji. Maka saat membaca ja'a zauji, ro'a itu zauji, marortu bi zauji. Semuanya zauji. Semuanya zauji. Semuanya dibacanya seperti itu. Kenapa? Halang mana'a min duhuriha ishtighalul mahalli harokatil munasabati. Baik, terakhir sob yang awal ja'a, sob sani mansub, sob salis majrur. Langsung ke zaujinya ya. Tapi baca ini dulu. Marfu. Ja'a zauji. Ad-dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha Tuh nggak ada. Nah, sing tenang nih panjang ya. Sob sani mansub. Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakati. Terakhir majrur. Diulang. Cuman alasannya Jangan bil. Bi. 1, 2, 3. jauzi ismun majrurun bil ba'i istighol
Baik, itu jadi PR. Semuanya tuliskan kembali. Ya. 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. Jadi 9, silakan. Kumpulkan. Yang di Arab, yang itunya saja. Gitu. yang mau. Baik, itu saja pas 1 jam ya. Alhamdulillah. Kita istirahat 10 menit. Alhamdulillah. Istiqomah.